Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aulia Dwi Saputri, NIM 1905121408 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang subnetting dan akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting, akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Nah, jadi prinsip utama subnetting yaitu untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, tujuan dari subnetting yang pertama yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua ada membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada menempatkan suatu host, ada untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, dan untuk meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Nah, pembentukan subnet. Yang lama, pembentukan subnet yaitu hanya net ID dan host ID. Kemudian yang baru yaitu pemecahan dari host ID dibagi menjadi dua, yaitu subnet ID dan host ID. Nah, net ID dan subnet ID itu kalau dijumlah itu akan menghasilkan CIDR atau yang biasa disebut slash. Kayak slash 26, slash 27, slash 29 gitu. Nah, ini ada contoh perhitungan subnetting menggunakan tabel. Contoh diketahui IP address 192.168.1.10/26. Nah, kita langsung fokus kepada /26 dan kita juga harus fokus pada itu 10. 10 kan merupakan angka terakhir dari alamat IP ini. Jadi kita fokus ke /26 kan ada 4 blok pada tabel ini. Nah, kita lihat 10 ada pada range berapa? Ada pada range 0 sampai 63. Jadi kita anggap saja 10 ada pada range atau blok A. Jadi IP binary-nya 192.168.1.10. Kemudian netmask-nya ada 255, 255, 255, 192. Nah, 192 itu didapat dari 256 dikurangi total IP. Total IP pada tiap range yang ada pada /26. Nah, pada range 26 ini, pada /26 ini, tiap range-nya itu ada 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255. Nah, itu tiap range-nya itu adalah ada 6 IP. Jadi 256 dikurangi 64 IP hasilnya 192. Terus network. Networknya yaitu 192.168.1.0. Nah, kita langsung fokus pada blok A yang telah kita sepakati tadi. Nah, itu untuk network itu kita harus memakai angka atau batas nilai dari blok tersebut yang paling awal. Batasnya yang paling awal kan ada 0. Jadi 0 itu untuk network. Jadi ada 192.168.1.0. Nah, kemudian broadcast. Nah, kalau broadcast ini kita mengambil dari batasan nilai blok tadi yang paling akhir, yaitu ada 63. Jadi broadcast-nya 192.168.1.63. Nah, kemudian IP subnet itu ada 4 buah. Karena pada /26 terdapat 4 blok atau 4 range. Nah, kemudian untuk jumlah IP-nya ada 64 host. Tetapi usable IP atau IP yang dapat digunakan ada 62, yaitu
jumlah IP dikurangi 2. Jumlah IP-nya kan 64 dikurangi 2. Jadi 62. Nah, kenapa kok dikurangi 2? Karena dikurangi 2 karena kan yang 0 sama 63 itu udah jadi milik network sama broadcast. Jadi nggak bisa dipakai oleh pengguna. Jadi hanya bisa 62 host aja. Nah, kemudian untuk block range. Block range-nya kita juga langsung fokus pada blok A yang tadi. Jadi ada 192, 168, 1.0 sampai dengan 192, 168, 1.63. Nah, kita kemudian akan mensimulasikan pada Cisco Packet Tracer. Nah, pada kali ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu pada lab 1 terdapat IP address 192.168.1.0/26 dan pada lab 2 192.168.1.64/26. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat sebuah jaringan seperti ini. Nah, pada PC 1 terdapat gateway, PC 2 juga, PC 4. Nah, PC 3, PC 5, dan PC 6 gak ada gateway-nya. Jadi kita akan membutuhkan 6 buah PC, 2 buah switch, dan 1 buah router. Kita akan langsung mencoba menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyediakan 6 buah PC, 2 buah switch, dan 1 buah router. Kemudian juga sudah saya buat IP address-nya pada masing-masing PC, yaitu pada PC 1 terdapat 192.168.1.1, subnet pasnya 255, 255, 255, 192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Nah, kemudian pada PC 2 juga terdapat 192.168.1.2, IP address-nya, subnet mask-nya juga sama, dan default gateway-nya juga sama. Kemudian pada PC 3 terdapat IP address 192.168.1.3, subnet mask-nya juga sama, dan default gateway-nya tidak bisa diisi. Kemudian pada PC 4 terdapat IP address 192.168.1.65 dan subnet mask 192, akhirnya sama ini. Terus default gateway-nya beda, yaitu 192.168.1.26. Kemudian PC 5 192.168.1.66, subnet mask-nya juga sama, default gateway-nya tidak bisa diisi. Kemudian pada PC 6 terdapat IP address 192.168.1.67 dan subnet mask-nya 192, ini akhirnya, jadi tetap sama. Kemudian kita atur pada routernya. Nah, ini untuk router yang lab 1 ini atau switch yang ini itu IP address-nya ada 192.168.1.62. Nah, ini tuh sama kayak yang berada di PC 1 yang bagian itu default gateway. Jadi switch itu sama aja kayak gateway. Jadi switch itu yang menjembatani antara PC dengan router yang dapat berkomunikasi dengan lab sebelah atau switch sebelah gitu. Jadi ini IP address-nya dari switch itu bakalan sama kayak yang di PC yang bagian gateway. Kemudian untuk lab kedua atau switch sebelah yang ini itu IP address-nya ada 192.168.1.26. Ini juga sama yang dipakai oleh PC 4 sebagai gateway. Nih. Dan kemudian jangan lupa untuk di-on-kan. Sudah. Gitu. Kemudian benar. Kemudian langsung kita coba pada modul yang pertama itu buat kode simulasi dan buat skenario pilih ICMP. Kita ke simulasi ini.
Kemudian edit filter, pilih ICMP aja. Kemudian coba kirim simple paket dari PC1 ke PC3. Dari PC1 mana? PC1 ke PC3, langsung kita amati. Nah, dari PC1 langsung dikirim ke switch. Dan dari switch langsung dikirim ke PC3 karena PC3 ada dalam satu jaringan, jadi langsung. Dan PC3 langsung menjawab mereplay, langsung dikirim ke switch. Dan analisis langsung disampaikan ke PC1 lagi. Nah, setelah itu kita delete. Kan ini prosesnya sudah selesai ya. Kita delete. Kita mencoba ke simulasi yang kedua, yaitu mengirim paket PC1 ke PC4. PC2 langsung dikirim ke switch dan langsung dianalisis, langsung diteruskan ke router. Nah, dari router langsung dikirim ke lab 2 atau switch sebelah dan kemudian langsung dikirim ke PC4. Nah, PC4 kemudian bisa mereplay langsung ke switch dari lab 2, kemudian dikirim ke router, dan oleh router langsung dikirim ke switch lab 1, dan oleh itu langsung disampaikan ke PC2, dan ini prosesnya langsung selesai. Jadi selesai, prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian kita delete dan kita akan masuk ke percobaan ketiga, yaitu mengirimkan paket simple PDU dari PC2 ke PC5. Nah, PC2 ke PC5. Langsung aja kita amati. Nah, dari PC2 ke switch atau lab 1, kemudian dikirim ke router. Nah, kemudian dikirim ke lab 2, terus sama lab 2 langsung dikirim ke PC5. Nah, ini ada tanda silang. Ada tanda silang itu karena PC5 tidak akan bisa menjawab karena PC5 tidak memiliki gateway. Jadi, prosesnya berhenti sampai di sini. Jadi, sudah kita delete. Kita akan masuk ke percobaan berikutnya, yaitu PC3 ke PC6. Gimana? Delete ya. Sudah PC3 ke PC6. Nah, ini dari awal saja itu sudah langsung ada tanda silangnya. Nah, kenapa? Nah, karena di PC3 tadi kan tidak ada gateway-nya. Jadi, gimana caranya dia mau menyeberang ke switch sebelah atau lab sebelah kalau dia aja nggak punya gateway. Jadi gitu. Jadi prosesnya nggak bisa berjalan. Langsung stop di sini. Jadi begitu. Langsung kita delete. Terus kembali ke mode real time. Kemudian coba tracing. Oke, kita kembali ke mode real time. Terus kita coba tracing ke di PC1. Tracing dari PC1 ke PC3, amati hasil penelusuran route-nya. Dari PC1 ke PC3. Jadi PC1 kita command prompt dengan cara mengetikkan tracer. Kan tujuannya kan PC3 ya. PC3 itu pada saat alamat IP-nya ada 192.168.1.2. Nah, ini sudah terdapat tracing-nya. Tracing complete. Kemudian amati dari PC1 ke PC4. Kita coba lagi buka tracer dari PC1 ke PC4. Jadi apa IP address-nya 192.168.1.65.
Nah, ini juga sudah terdapat tracing-nya. Kemudian kita amati PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Jadi PC2 yang di command prompt, dilihat isinya. Tracer PC2 ke PC5 192 168 1.66. Nah, ini juga sudah terdapat tracing root-nya. Nah, terus kalau kita tunggu, ini bakalan ada muncul tanda bintang, bintang, bintang. Dan kalau kita tunggu lebih lama, nanti bakal ada seperti ini dan tulisannya request timeout. Kenapa ya? Karena tadi pada PC kelima tadi kan tidak memiliki gateway, jadi PC 5 tidak dapat menyampaikan balasan kepada PC 2, jadi tulisannya request timeout. Gitu. Kemudian dari PC 3 ke PC 6. PC 3 command prompt tracer PC 6 jadi 192 168 1.67. Nah, ini kan dari awal kan malah nggak bisa ya yang PC 3 ke PC 6. Jadi tulisannya gini semua hasilnya. Bintang-bintang request timeout. Dan kalau ditunggu juga akan seperti ini terus. Ini. Sama, karena tadi kan nggak memiliki gateway, jadi nggak bisa menyampaikan ke lab sebelah. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau masih kurang sempurna. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.